Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allahku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus Allah yang hadir, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, sembah Dia. Yesus, haleluya, namamu ditinggikan selalu. Sama-sama kita angkat pujian syukur bilang terima kasih setiap apa yang Kau berikan hari-hari ini ya Tuhan, buat setiap akhir-akhir untuk kami ya Tuhan. Oh, terima kasih terima kasih kebaikan hidup kami. Yesus, kami katakan Kau dahsyat ya Tuhan. Kau mulia ya Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyahkan, dengan goyahkan Kau tetap. Sekali lagi sama katakan ku sembah Yesus, hanya Engkau
kasih ya Tuhan buat setiap apa yang Kau berikan hari ini kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kau pimpin terus kami ya Tuhan, walaupun pada hari ini kita akan menjalankan ibadah lewat daring ya Tuhan, secara online ya Tuhan, tapi Kau yang tahu ya Tuhan isi hati setiap kami ya Tuhan, biar Kau lawat kami, Kau berkati kami setiap di rumah-rumah ya Tuhan, biar setiap apa yang kami lakukan pada hari ini itu bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah Kau selama-lamanya. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Semuanya masih semangat untuk memuji Tuhan, yang katakan yang masih semangat puji sembah Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Kita angkat pujian segala puji syukur. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian doa kami.
kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama kita akan puji dari awal. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu dan rancangan-Mu yang dalam satu kami bersatu jadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan nyata bagi bangsa ini. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh bumi bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama di bangsa ini. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu
doa firman akan didoakan oleh Ibu Feni. Dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat-sangat bersyukur Tuhan, Kau telah kumpulkan kami Tuhan, lewat Zoom ini Tuhan, lewat virtual ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, mari Kau mengurapi kami semua. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Bapa, dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam, ajar kami Tuhan untuk boleh mengerti Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kedengeran nggak suara saya? Masuk. Ya. Ya, saya sapa dulu ya satu-satu. Shalom, Ibu Wawa, Bapak Santa. Shalom. Shalom. Ibu Nena. Shalom kok. Ya. Shalom Ci Erni, Ci Cencen. Halo. Ci Erni, Ci Cencen ada ya? Ada, tapi mungkin Ada. Oh, ada. Shalom Pak Yunus, apa kabar? Shalom Pak Yunus. Shalom Pak Santo, Tuhan berkati. Luar biasa, Sudah Pak. sehat ya Pak Yunus ya? Pinggangnya udah nggak sakit lagi? Amin. Good. Amin. Shalom buat Ibu Teh Surmoy, apa kabar Bu? Shalom Ibu Teh Surmoy. ya mungkin orang nggak ngerti unmute mic-nya karena lagi Oh. Shalom Sasa. Sasa Elizabeth. Shalom Om. Ya, baik ya semua ya. Shalom buat Pak Andreas, Ibu Feni, sekeluarga. Shalom. Shalom, Pak Santo. Ya, shalom buat Bapak Tio, Ibu Dewi, sekeluarga. Shalom. Ya, semuanya baik ya. Hosi, shalom Hosi. Bapak Dedi, mana nih Bapak Dedi? Shalom kok. Shalom. Ya. Shalom buat Irfan, apa kabar Irfan? Shalom, salam damai sejahtera Tuhan menyertai Kosanto Ya. sekeluarga sekalian. Ingat sehat semua ya anak-anak ya. Aduh. Oke, baik. Hari ini karena sudah di bulan Juli ini kita sudah kemungkinan saudara itu saya dapat kabar juga PPKM akan diperpanjang saudara. Mungkin tanggal 25 minggu depan kita sepertinya tidak bisa tatap muka ya. Kayaknya diperpanjang PPKM darurat. Padahal kita tanggal 27 Juni juga saya sudah tunda dulu ya kan, karena waktu itu memang COVID-nya meningkat. Kita juga tetap mengikuti protokol kesehatan, dan kalau saya rasa sih memang di bulan Juni ini kita pasti off saya saudara, tapi kita percaya masalah pandemi ini juga akan berlalu. Yang penting saudara tetap kuat, tetap semangat, tetap beriman kepada Tuhan Yesus, percaya Tuhan pasti akan menyertai kita. Amin. Baik saudara, hari ini kita akan belajar bersama saudara firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 141 ayat yang ketiga. Mazmur 141 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Nah, Mazmur ini saudara ditulis oleh Daud saudara, seorang hamba Tuhan yang sangat taat dan sangat setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau saya lihat di dalam Alkitab Kabar Baik,
tahun 2004, Good News Bible, itu dikatakan, ya Tuhan jagalah mulutku dan awasilah bibirku. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan, Lord, dia katakan, please guard at my mouth. Jagalah mulutku Tuhan, a sentry at the door of my lips. Dia ingin senantiasa Tuhan menjagai pada pintu bibirnya. Nah, ini berbicara tentang perkataan kita sebagai orang percaya. Di dalam suasana pandemi ini, saudara, memang saudara, kita sebagai orang percaya, orang-orang Kristen terkenal sekali dengan iman yang kuat. Orang Kristen itu selalu diajarkan supaya kita berkata positif. Kita tidak boleh berkata negatif. Jadi apapun masalah, persoalan yang kita hadapi, tetap kita katakan dalam nama Yesus Tuhan pasti tolong. Orang percaya pasti terkenal dengan segala perkataannya, ucapannya. Nah, saya juga tertarik, saudara, ada seorang dokter, saudara, dia juga seorang penyiar radio, dia juga seorang pembawa acara Kristen, dia juga seorang penulis, dia juga seorang profesor, dan dia juga seorang pengkhotbah yang bernama Dr. Michael L. Brown. Nah, dia dikenal dengan semangatnya membagikan pandangan kehidupan orang percaya, saudara. Dalam artikelnya, dia beri judul Christian, maksudnya orang Kristen, we need to install a filter on our lips. Orang Kristen itu perlu menggunakan filter atau saringan pada bibirnya, saudara. Karena si Dr. Michael Brown ini, saudara, dia mengutip dari Mazmur 141 ayat 3 yang ditulis oleh Daud, saudara. Nah, menurut Dr. Brown ini, bahwa sebagai orang Kristen, kita harus senantiasa seperti Daud di dalam doanya, supaya Tuhan senantiasa menjaga, mengawasi mulutnya, saudara. Artinya apa? Penting sekali untuk memfilter perkataan kita sebagai pengontrol lidah, saudara. Ada banyak orang, saudara, ya, karena ucapan, karena perkataan itu dapat merusak atau merugikan orang lain, saudara. Tetapi kita selalu diajarkan supaya perkataan kita, ucapan kita itu bersifat membangun, bersifat menyembuhkan, bersifat menjadi berkat, saudara. Bukan perkataan kita itu seperti api yang membakar. Nah, kalau ada beberapa kutipan dari Alkitab yang membicarakan tentang pentingnya kita menjaga perkataan. Saya ambil di dalam Amsal 13 ayat 3, itu dikatakan, Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Artinya apa, saudara? Memang perkataan itu, saudara, seperti pedang yang tajam yang dapat menembus tubuh kita. Perkataan itu bisa membangkitkan orang menjadi marah, saudara. Makanya di dalam Amsal juga dikatakan, saudara, Amsal 15, kalau nggak salah, Amsal 15, dikatakan bahwa orang yang bijaksana itu senantiasa perkataan yang istilahnya memberikan suatu semangat, memberikan suatu kesembuhan bagi orang yang mendengarnya. Istilahnya, jadi orang itu misalnya sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sedih, saudara, tetapi lewat perkataan atau ucapan kita, saudara, kita senantiasa dapat menyemangati orang itu, saudara. Perkataan juga senantiasa, saudara, itu seperti dikatakan api yang besar dapat menghanguskan. Api yang kecil memang berguna, saudara. Tetapi kalau sudah menjadi besar, dapat membakar hutan yang luas, kata Alkitab. Jadi, saudara, kita harus senantiasa, saudara, menjaga mulut perkataan kita, saudara. Karena ada beberapa contoh, ya, saudara. Misalnya ada seorang ibu, ketika dia arisan, dia datang ke rumah temannya, saudara. Nah, waktu dia datang ke rumah temannya, ibu ini berkata begini, rumahmu ini sempit banget ya, rumahmu ini kayaknya sumpek banget ya, kan anak kamu banyak. Kamu betah ya tinggal di rumah seperti ini. Nah, dia walaupun ngomongnya secara sederhana, kelihatannya sepele, saudara. Tetapi perkataan temannya itu, saudara, selalu nyangkut, saudara, di dalam memori pikirannya. Akhirnya ibunya yang
tadinya tinggal di rumah itu aman, nyaman, tentram, dengan walaupun anaknya 4, walaupun di rumah itu juga dia tinggal, dia ajak juga orang tuanya, saudara, tapi tetap nyaman. Tapi karena ada perkataan dari temannya, saudara, dikatakan rumahnya terlalu sempit, lalu dia berusaha, saudara, ingin membeli rumah yang lebih besar. Dengan cara apa? Mengkredit dari bank, saudara. Akhirnya, saudara, yang tadinya hidupnya penuh dengan kenyamanan, akhirnya, saudara, dia terlilit hutang, saudara. Karena istilahnya memaksakan kehendaknya, saudara. Nah, contoh lagi, saudara, ketika ada seorang saudara lelakinya datang mengunjungi adiknya yang baru melahirkan, saudara. Nah, ketika dia nengok adiknya yang baru melahirin, lalu dia ucapin selamat, lalu saudara lelakinya dia berkata, kamu dikasih hadiah apa sama suami kamu? Lalu sang adik itu hanya berkata, enggak dikasih apa-apa. Lalu adiknya mulai berkata, enggak dikasih apa-apa. Sepertinya kamu kayaknya nggak berharga di matanya. Sedangkan aku, walaupun nggak ada hal-hal yang begitu penting di dalam kehidupan istri saya, tapi saya selalu memberikan hadiah buat dia. Omongannya sederhana, omongannya sepertinya remeh, saudara. Tetapi itu menimbulkan suatu tersimpan di dalam pikiran adiknya itu, saudara. Nah, ketika suaminya pulang kerja dalam kelelahan, mulai istrinya merengek-rengek, mulai mencari-cari, dia mulai ngambek dan lain sebagainya, saudara. Akhirnya dalam kehidupan rumah tangga itu terjadilah pertengkaran. Bahkan akhirnya, saudara, suami istri akhirnya bercerai. Nah, pertanyaannya adalah sumber masalahnya dari mana? Dari perkataan saudara-saudara lakinya itu. Sepertinya sederhana, sepertinya sepele, saudara. Tetapi dapat merusak kehidupan orang lain. Contoh lain, saudara. Ada seorang opa, seorang kakek, dia tinggal sendiri karena anak-anaknya sudah berumah tangga, sudah dewasa, dia juga sudah punya cucu. Kakeknya ini bahagia hidup walaupun di rumah sendiri, dia ada kegiatan di rumah yang dia lakukan untuk hari lepas hari, saudara. Kakek ini selalu, saudara, penuh dengan sukacita. Setiap malam dia juga rajin berdoa, saudara, untuk mendoakan anak cucu mantunya, saudara. Dia selalu bahagia. Suatu kali temannya datang, saudara. Lalu dia bertanya kepada si opa ini. Dia katakan, anakmu sering mengunjungin kamu. Sebulan berapa kali datang mengunjungin kamu? Si kakek ini hanya mengatakan, setahun sekali. Setahun sekali. Wah, kelewatan anak kamu ya. Kamu sudah tua begini, tapi datangnya cuma setahun sekali. Saudara, perkataan orang itu, temannya itu, saudara, kayaknya remeh, sederhana ya, saudara. Tetapi bagi yang mendengar si kakek ini, saudara, menjadi pikiran, saudara. Dia yang tadinya rajin berdoa, dia tadinya bersukacita, saudara. Karena ada perkataan itu, saudara, dia jadi murung, dia jadi sedih, saudara. Akhirnya apa? Kesehatannya pun terganggu, saudara. Karena apa? Karena ada perkataan yang mengganggu pikirannya, saudara. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya, saudara, hati-hati, saudara. Kita menggunakan perkataan kita, ucapan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang merusak atau merugikan orang lain, saudara. Makanya Daud selalu berdoa, ya Tuhan, jagailah mulutku. Jagailah, awasilah pintu bibirku. Jadi kita senantiasa sebagai orang percaya diingatkan. Di dalam Amsal banyak hal-hal yang mengingatkan kita sebagai orang percaya. Supaya kita menjaga perkataan kita. Di dalam pandemi ini juga, walaupun misalnya kita terkena misalnya COVID-19, saudara, kita juga harus punya iman. Kita percaya dalam nama Yesus, Tuhan pasti sembuhkan saya. Ada, saudara, kemarin saya lihat itu ada seorang kakek umur 100 tahun, saudara. Dia kena COVID, saudara. Tetapi orang tua ini, saudara, rajin berdoa. Setiap dia di kamar, dia isolasi mandiri, dia selalu berdoa, dia katakan, dalam nama Yesus, hanya Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Dia penuh dengan iman, saudara. Akhirnya, saudara, dia bisa merayakan ulang tahun, saudara. Karena apa? Karena dia punya perkataan ucapan yang senantiasa, bukan hanya imannya yang luar biasa. Karena dengan perkataan ucapannya kepada Tuhan Yesus, kepada alamat yang benar,
menjadikan imun dia kuat, saudara. Makanya dia kembali sehat, saudara. Karena apa? Memang perkataan ucapan orang percaya itu, saudara, itu senantiasa memiliki kuasa. Kalau kita senantiasa tetap melekat, hati kita bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari saudara, kita tetap senantiasa memiliki perkataan ucapan yang senantiasa membangun. Karena dikatakan juga orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian itu berkepala dingin. Amsal 17 ayat 27. Oleh karena itu saudara, kita harus berdoa setiap hari, minta kepada Tuhan seperti Daud, biar senantiasa kita memiliki perkataan ucapan yang senantiasa membangun terhadap sesama, menguatkan, menyembuhkan, dan menjadi berkat. Saat ini, kalau kita berkumpul di hari libur ini, dengan mulut kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau berdoa buat sesama, buat bangsa dan negara kita Indonesia, biar senantiasa Tuhan tolong. Yang terkena sakit Tuhan sembuhkan, biar senantiasa kita sebagai pengikut Kristus justru menjadi berkat bagi sesama. Mari saudara, karena di dalam Amsal juga dikatakan lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang itu melukai hati. Oleh karena itu saudara, jaga mulut perkataan kita. Kita di tengah pandemi ini saudara, kita senantiasa tetap fokus. Walaupun ada masalah, persoalan apapun, jangan pernah kita tergoda, terganggu, terkontaminasi oleh hal-hal yang senantiasa membuat pikiran kita terganggu. Seperti yang tadi saya contohkan, baik kakek itu maupun seorang ibu yang arisan, maupun saudara lelakinya yang senantiasa membuat hatinya menjadi galau, saudara. Saya dapat juga, ya mungkin ini seperti ceritanya guyonan, saudara. Tetapi saya bisa memaknai dari cerita ini, saudara. Jadi ceritanya gini, ada supir taksi, ya sebut saja namanya Alung. Dia supir taksi di Shanghai. Nah, waktu dia nyupir taksi, tahu-tahu ada orang bule perempuan masuk ke dalam taksinya. Bulenya ini nggak pakai baju, saudara. Telanjang, saudara. Dia masuk, saudara, ke taksi si Ko Alung. Si Ko Alung ini kaget, saudara. Lah ada bule telanjang masuk ke mobil taksi dia. Lalu si Ko Alung itu menatap si bule ini dari atas sampai ke bawah, saudara. Rupanya si bule gitu diperhatiin, dia jengah juga. Akhirnya dengan ketus dia mengatakan, emang kamu belum pernah melihat perempuan telanjang? Si Ko Alung nggak kalah ketusnya, saudara. Lalu si Ko Alung menjawab, Owe nggak peduli lu bugil atau enggak, yang Owe perhatiin di mana lu taruh uang nanti kalau lu turun dari taksi Owe, katanya. Nah, saudara, pesan cerita ini apa, saudara? Jadilah seperti Ko Alung, tetap fokus pada bisnisnya. Amin, saudara. Artinya, saudara, kita sebagai orang percaya, saudara, kita tetap fokus. Kita fokus kepada Tuhan Yesus, memiliki iman, sehingga imun kita kuat di dalam masa pandemi ini. Supaya kita senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Mari saudara, jaga mulut kita, jaga, awasi mulut bibir kita, supaya kita senantiasa dengan mulut perkataan kita menjadi berkat, membangun sesama, menguatkan sesama, dan senantiasa kita menjadi penolong karena ada Tuhan Allah kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Jangan saudara kita menjadi orang yang merusak orang lain karena omongan kita, karena perkataan kita. Mari saudara tetap fokus, kita tetap jaga. Makanya setiap hari kita pasti ada kelemahan ya saudara sebagai manusia. Oleh karena itu mari tetap tekun berdoa, tetap berjaga-jaga di dalam doa. Supaya apa? Supaya kita senantiasa tidak dirasuki oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang senantiasa kita justru jadi pengikut hal-hal yang tidak baik, saudara. Mari, saudara, sebagai orang percaya, kita tetap mau memuliakan Tuhan, supaya kita senantiasa menjadi berkat. Mari, saudara, saya percaya, saudara, kalau kita ingin mencari kedamaian dan ketenangan, saudara, jawabannya hanya satu, hanya ada di dalam Yesus. Amin, saudara. Bersama Yesus, Roh Kudus yang menyertai kita, senantiasa hari lepas hari, kita senantiasa dapat melalui di tengah-tengah pandemi ini. Amin, saudara. Mari kita angkat pujian
Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Tuhan memberkati. Baik, renungan sudah selesai oleh Bapak Pendeta Santo Salduna. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita semua boleh open cam. Kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Untuk doa syafaat akan diawali oleh Ibu Pendeta Muda Wawah untuk kesembuhan yang terpapar COVID-19. Kepada Ibu Pendeta Muda Wawah, kita mulai doa ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menguatkan kami Tuhan. Kalau kami berdoa Tuhan untuk kesembuhan Tuhan yang pada kena COVID Tuhan, baik ada di rumah sakit maupun yang isoman Tuhan. Biar Engkau lihat, Engkau lawat Tuhan, para anak-anak-Mu ya Bapa. Mereka minta belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkanlah Tuhan kuasa yang daripada Engkau. Sembuhkan Tuhan. Dengar jeritan hati mereka ya Bapa. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan adalah milik kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Yang mereka perlu agar imun mereka meningkat, naik dan tetap percaya kepada Engkau adalah penyembuh dan penyelamat dan juru selamat bagi anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan dan bahkan menguatkan, meneguhkan iman mereka. Biarlah Tuhan, dengan kesembuhan yang mereka alami, mereka boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan, apa yang terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami tetap percaya kepada Engkau dan beriman kepada Engkau, karena Engkau adalah penolong dan juru selamat kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk Bapak Pendeta Muda Iti Susanta akan berdoa untuk para tenaga kesehatan, dokter, dan perawat. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk para dokter Tuhan, khususnya yang menangani COVID-19 ini ya Bapak. Dimanapun para dokter-dokter berada Tuhan, karena mereka adalah garda terdepan Tuhan, untuk dapat menolong Tuhan, semua orang yang terpapar COVID Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kemampuan untuk para dokter bekerja, menangani para pasien yang terpapar COVID, para pasien yang sakit Tuhan. Kau berikan Tuhan para dokter ini kekuatan yang daripada Tuhan. Mungkin secara jasmani mereka lelah, mereka capek Tuhan. Mereka juga takut Tuhan.
Tapi pada malam hari ini kami bersatu hati, kami berdoa, kami memohon, kami meminta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup Tuhan memulihkan para dokter dimanapun mereka berada Tuhan. Di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil, di rumah sakit yang besar maupun di rumah sakit puskesmas sekalipun Tuhan jamah. Tuhan berikan para dokter ini perlindungan yang daripada Tuhan. Agar segala sakit penyakit ini Tuhan dapat disembuhkan Tuhan. Dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus turun atas para dokter-dokter semua dimanapun mereka ada. Sehingga banyak rakyat bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, dipulihkan Tuhan. Oh berkati para dokter dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus. Oh berkati juga Tuhan para suster, para perawat Tuhan, yang merawat para pasien, para yang terpapar Tuhan, di dalam rumah sakit maupun di dalam tenda-tenda darurat Tuhan. Kau tolong, kau jamah Tuhan. Pada malam hari ini untuk suster-suster yang ada Tuhan, kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan untuk mereka dapat melayani Tuhan para masyarakat yang sakit, para orang-orang yang sakit Tuhan, baik itu yang lansia Tuhan, baik itu Bapak Ibu Tuhan maupun anak-anak sekalipun Tuhan, kau berikan mereka kekuatan, kau berikan kemampuan fisik Tuhan untuk mereka dapat memberikan tanggung jawab yang terbaik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga kesehatan Tuhan. Yang membawa ambulan Tuhan. Mungkin mereka di jalan, mungkin mereka membawa mobil, menyetir mobil Tuhan. Menyamper setiap orang-orang yang sakit Tuhan. Khususnya yang terpapar COVID Tuhan. Mungkin mereka letih, mungkin mereka lesu Tuhan. Tapi kami berdoa pada malam hari ini Tuhan. Untuk tenaga kesehatan Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah mereka semua ya Bapa. Tidak terkecuali Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk saling membantu Tuhan. Menolong Tuhan. Tiap orang yang terpapar COVID Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan, para relawan Tuhan, yang membantu Tuhan, yang menggotong Tuhan, yang mendorong-dorong Tuhan melalui kursi roda Tuhan. Melalui setiap ranjang-ranjang Tuhan, kamar-kamar Tuhan. Kau berikan mereka semua kekuatan. Kau berikan mereka semua Tuhan, fisik Tuhan yang kuat untuk menghadapi COVID ini ya Bapak. Tanpa bantuan para relawan Tuhan. Mungkin kami juga Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya berdoa Tuhan. Meminta Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan. Bersama pada malam hari ini. Bersama dengan hamba-hambamu Tuhan. Para jemaatmu Tuhan. Kami minta kuasa yang daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kesatu hatian Tuhan. Kami minta juga Tuhan, mereka tidak membeda-bedakan Tuhan. Tetapi mereka selalu Tuhan mempunyai kode Tuhan untuk menolong kami semua Tuhan. Mempunyai sumpah jabatan yang mereka jalankan Tuhan. Tidak membedakan agama, ras Tuhan dan golongan. Tapi mereka mempunyai niat, mempunyai kasih yang baik Tuhan. Terhadap para pasien Tuhan. Khususnya yang COVID-19 ini ya Bapak. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Ulurkan kasih-Mu Tuhan. Ulurkan kekuatan-Mu ya Bapak. Kami terlalu yakin dan percaya. Mujizat-Mu tetap ada Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi ya Bapa.
dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selanjutnya doa untuk stok obat bagi yang membutuhkan oleh Ibu Vera. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan kalau kesempatan ini kami boleh ada berkumpul di tempat ini Tuhan untuk berdoa sepakat ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan kalau hamba dengar Tuhan bagi penderita COVID susah untuk membeli obat-obatan Tuhan. Mereka membeli dengan sangat mahal dan bahkan stoknya tidak ada ya Bapa. Tuhan tolong Tuhan terus hingga ada stok obat Tuhan di negara kami ini Tuhan untuk COVID ya Bapa. Tuhan jamah hati-hati mereka Tuhan yang untuk menimbun obat dan membuat obat itu menjadi mahal Tuhan. Buka hati mereka ya Bapa supaya kami Tuhan mereka yang terkena COVID bisa membeli dengan harga yang pantas ya Bapa. Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Engkau sehingga Tuhan kalau kebutuhan obat boleh ada, kami percaya Tuhan semua cepat pulih dan orang-orang yang sakit boleh sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Selanjutnya untuk perekonomian bangsa kita dapat dipimpin oleh Ibu Dewi. Terima kasih Tuhan, kembali kami menghampiri Engkau Tuhan. Tuhan, Kau tolong Bapa untuk perekonomian negara kami Tuhan. Kau memberikan hikmat akal budi yang daripada Engkau kepada pemerintah kami Tuhan. Khususnya Tuhan untuk Menteri Keuangan, beserta stafnya, juga untuk Menteri Perekonomian Tuhan, beserta stafnya, berikan mereka hikmat dan akal budi yang daripada Engkau, sehingga mereka boleh mendapatkan hikmat, mereka mendapat program-program yang bisa mereka jalankan untuk di Indonesia Tuhan, sehingga perekonomian kami bukannya semakin memburuk atau defisit Tuhan, tapi perekonomian kami semakin hari semakin baik Tuhan, sehingga rakyat Indonesia Tuhan boleh lebih baik kehidupannya walaupun dan di masa-masa COVID ini Tuhan, sehingga tidak ada lagi Tuhan orang yang saat mereka mengalami COVID mereka tidak mendapatkan makanan atau apapun. Kau Tuhan beri turunkan belas kasihan-Mu Tuhan kepada bangsa kami Tuhan, biar perekonomian kami boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya ini kena dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selanjutnya doa untuk rakyat Indonesia dipimpin oleh Bapak Andreas Cahya. Bapak, malam ini Tuhan kami berdoa untuk setiap rakyat Indonesia Bapak, biarlah kiranya lewat pandemi COVID Tuhan yang gelombang kedua ini Tuhan, kami semua boleh diingatkan untuk kami boleh tetap taat terhadap protokol kesehatan yang sudah disusun oleh pemerintah maupun lembaga kesehatan Tuhan, bahwa kami harus tetap berjaga-jaga satu dengan yang lain, saling melindungi satu dengan yang lain dengan menerapkan semua protokol yang ada Bapak. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau berikan kami kesadaran semua Tuhan, agar kami bisa menaati setiap perintah daripada pemerintah maupun juga setiap otoritas, agar kami setiap bisa menjaga satu dengan yang lain Tuhan. Seperti juga kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau sudah melindungi kami dari segala macam virus, dari penyakit. Tapi kami percaya juga Tuhan bahwa kami harus melakukan tanggung jawab kami Tuhan sebagai manusia individu, kami juga harus menerapkan setiap protokol. Dan kami percaya setiap yang terjadi dalam hidup kami itu semua atas izin Engkau ya Bapa. Kau terus Tuhan tambahkan terus disiplin bagi setiap kami untuk menjalani PPKM yang saat ini dilakukan, juga untuk vaksinasi Tuhan agar kami semua bisa mengikutinya, agar kami tidak mudah percaya dengan hoax-hoax yang beredar di WhatsApp grup keluarga maupun dari teman-teman kami mau filter itu semua. Dan kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau saja yang akan memberikan kami hikmat untuk kami bisa menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, menjaga sekeliling lingkungan kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Haleluya.
Baik, karena Ibu Simjitmoy tidak hadir, saya akan menggantikan untuk berdoa bagi jemaat kita. Haleluya. Bapa dalam surga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk para jemaat GP Haleluya Tuhan, dimanapun mereka berada, di Bekasi, di Tangerang, di Jakarta, di Bandung, dimanapun Tuhan, Engkau mau lindungi, Engkau mau jaga kesehatannya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan perlindungan Tuhan, buat suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucunya Tuhan. Buat jemaat kami Tuhan, yang sudah berusia lanjut Tuhan, Ibu Tesmoy, Ibu Simsitmoy, dan sebagainya Tuhan, Tuhan berikan imun yang kuat. Buat jemaat kami Tuhan, yang juga Tuhan belum mendapatkan vaksin, juga kiranya Tuhan sediakan Tuhan. Biar pandemi ini cepat berlalu Tuhan, dan jemaat-Mu Tuhan tetap dilindungi, tetap di-cover oleh perlindungan yang dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya jemaat-Mu Tuhan selalu diberikan juga sukacita yang dari Engkau, dan juga diberikan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Selanjutnya berdoa untuk pemilu 2024 oleh Ibu Hena. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan buat kesempatan malam ini yang indah, kami boleh berkumpul, kami boleh bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa dalam surga, kami bawa doa kami Tuhan untuk pemilu 2024 mendatang. Biar Tuhan turut campur tangan, biar keamanan dan situasinya tetap kondusif. Biar Tuhan yang turut campur tangan, karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong kami semua. Mari Tuhan ampuni bangsa kami Indonesia Tuhan dari segala kesalahan dan kehilafannya. Tuhan ampuni Tuhan, biar Tuhan turut campur tangan supaya pemilu 2024 Tuhan turut campur tangan memberikan pemimpin negara kami yang baik, yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan, di dalam keadaannya seperti sekarang ini. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami semua. Mari Tuhan turut campur tangan buat kami semua anak-anak-Mu yang percaya bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Mari Tuhan turut campur tangan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan dipulihkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Selanjutnya doa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan jajarannya oleh Ibu Hosiana. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah kumpulkan kami Tuhan dalam doa malam hari ini Tuhan. Tuhan satukan doa kami Tuhan pada malam hari ini untuk Bapak Presiden Jokowi dan berikut jajarannya Tuhan dalam memerintah bangsa ini ya Bapak. Dalam Tuhan berikan mereka semua Tuhan hikmat, kebijaksanaan Tuhan dalam menjalankan tugasnya ya Bapak. Engkau berikan Tuhan kesehatan Tuhan untuk Bapak Jokowi, Wakil Presiden maupun jajarannya Bapak, baik Menteri, petugas-petugas yang besar maupun yang kecil-kecilnya semuanya Tuhan, Engkau jaga kesehatannya Tuhan, jauhkan mereka Tuhan dari virus corona ini Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan yang baik untuk mereka Tuhan, agar mereka menjalankan pemerintah ini dengan baik Tuhan, takut akan Engkau Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh bangsanya ya Bapak. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Baik, selanjutnya Ibu Tesumoy akan berdoa untuk para hamba Tuhan di GP Haleluya. Kepada Ibu Tesumoy dipersilakan. Boleh di-unmute dulu, Oma. Ya, sambil menunggu Oma untuk unmute. Ya,
Kita tunggu ya sampai Suaranya belum keluar. ya, mungkin Oma nggak ngerti, nggak apa-apa. Kita aminkan aja. Baik. Kita aminkan saja dari sini ya, saudara. Oh, sudah ada, tapi emang kecil ya. Kami hanya menyebut dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Baik, terima kasih Oma Sumoy. Selanjutnya doa untuk Zoom hari ini, Bapak Yunus akan berdoa untuk Zoom hari ini yang sudah berlangsung. Bapak Yunus izin. Bapak Yunus izin. Izin dia ada Zoom. Baik, kalau begitu kita langsung saja doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Santo Salduna. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah telah selesai. Saya minta jemaat untuk semuanya open cam untuk dokumentasi kita. Mungkin di sini yang belum Marcella ya. Marcella bisa open cam? Marcella siapa ya? Sela. Oh, Sela. Oke. Saya lagi Itu apa? Dewi ya, itunya di mic-nya dibuka. Reni Nggak juga. usah, nanti pusing kalau mic-nya semua dibuka. Kameranya aja. Nah, kecuali ditanya. Ibu Fendi udah open cam. Sela bisa open cam? Open apa? Open mic. Apa itu? Open kamera, dokumentasi. Jen, apa kabar? Bisa? Oke, Sela udah ya. Oke, saudara-saudara, kita akan dokumentasi untuk di Instagram ya dan di Facebook. Kalau hari ini telah berlangsung doa tengah minggu, semoga di minggu-minggu selanjutnya kita bisa mengadakan doa kembali. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, tahan 3 detik. Tahan 3 detik. Oke, sekali lagi ya, ganti gaya. Ganti gaya boleh. 1, 2, 3. Tahan 3 detik. 3, 2, 1. Oke, demikian ibadah tengah tahun hari ini. Semoga sehat selalu. Pakaian saya tutup. Mungkin yang mau ngobrol silakan karena ini sewa Zoom-nya hanya 2 jam. Jangan ditutup dulu. Sayang, itu Papa masih mau ngobrol.